Di suatu pemakaman ada sebuah kuburan yang cukup unik, khususnya tulisan yang ada di atas batu kuburan itu. Biasanya kan yang tertulis nama orang yang meninggal itu, yang dimakamkan di sana, tanggal lahir dan tanggal meninggal, dan mungkin ada suatu pesan singkat dari keluarga atau ayat kitab suci dan sebagainya. Tetapi yang ini, yang ditulis di kuburan itu sungguh unik. Yang tertulis apa? Sekarang aku, besok kamu. Sekarang aku, besok kamu. Seolah-olah orang yang di dalam itu mengingatkan semua yang lewat kuburannya. Ya, memang sekarang aku yang ada di sini. Besok giliran kamu. Pantasan semua orang yang lewat kuburan itu berhenti sebentar membaca tulisan itu, dan tiba-tiba ada reaksi. Berbagai reaksi di wajah orang itu. Ada yang senyum, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang kelihatannya ketakutan, dan sebagainya. Sekarang aku, besok kamu. Kematian adalah suatu kenyataan yang paling nyata. Di zaman modern ini, banyak orang terobsesi dengan kematian. Bukan kematian per se, tetapi khususnya bagaimana menghindari kematian itu. Bagaimana supaya bisa memperpanjang hidup kita di dunia ini dengan berbagai cara apapun. Entah obat, entah olahraga, entah suatu rumus yang istimewa, dan sebagainya. Bagaimana menghindari kematian. Tetapi kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Apalagi pada masa ini kita melihat di mana-mana kematian begitu nyata karena pandemi coronavirus ini. Kebanyakan kita tidak kenal orang-orang itu yang meninggal. Mungkin kita kenal yang lain. Coronavirus ini mengingatkan kita kematian itu nyata. Jadi salah satu pertanyaan yang sangat penting adalah, apa yang terjadi setelah kematian? Nanti saya kemana setelah kematian? Ada apa dengan kematian? Kita tahu bahwa ini sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Suatu saat, saya dan kamu, mau tidak mau, siap tidak siap, akan mati. Jadi, kesadaran ini seharusnya membuat kita kembali kepada hal-hal yang dasar, yang basic. Di dalam gereja Katolik, ini yang disebut hal-hal yang terakhir, the last things.
Artinya setelah ini sudah tidak ada hari-hari atau hal-hal yang terakhir. Ini disebut 4 hal-hal yang terakhir, yakni kematian, penghakiman, surga, dan neraka. Kita semua tanpa terkecuali akan mengalami setidaknya 3 dari 4 hal terakhir ini. Kematian, penghakiman, surga, atau kematian, penghakiman, neraka. Pada umumnya, kita tahu bahwa kematian itu adalah saat di mana jiwa itu berpisah dari tubuh. Kalau itu terjadi, orang yang bersangkutan itu disebut mati, meninggal dunia, meninggalkan dunia, meninggalkan tubuh. Kita sebagai umat Katolik percaya bahwa suatu saat pada akhir zaman, tubuh itu dan jiwa yang berpisah pada saat kematian akan disatukan lagi, yang kita sebut kebangkitan badan. Tetapi di saat jiwa itu terpisah dari tubuh, itu kematian. Ada apa setelah kematian? Apa yang akan saya alami setelah kematian itu? Dari kitab atau surat Ibrani bab 9 ayat 27, kita baca di sana, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi setelah kematian itu penghakiman. 4 hal yang terakhir ini seharusnya membantu kita supaya sadar bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Dan kalau orang selalu di depannya 4 hal yang terakhir ini, itu akan membuat dia supaya hidup dengan baik. Hidupnya akan menjadi persiapan untuk yang terakhir, untuk hal-hal yang terakhir itu. Kematian itu artinya hidup kita di dunia ini sudah selesai, dan kita akan menghadapi penghakiman atau surga atau neraka. Dan itu dengan kekal. Kalau saya ke surga, untuk selama-lamanya. Kalau saya untuk neraka, itu untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, momen penghakiman itu, di mana ditentukan saya ke surga atau neraka, adalah momen yang sangat-sangat penting. Suatu peristiwa yang sangat besar. Siapa yang ke surga adalah sahabat-sahabat Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, karena menjadi sahabat Tuhan, akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya.
sebagai sahabat-sahabatnya. Jika tidak, bermusuhan dengan Tuhan, bukan sahabat Tuhan, dia ke neraka karena tidak mau menerima Tuhan. Di dalam Injil Matius bab 25, di sana kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan penghakiman itu. Di satu sisi kambing-kambing, di satu sisi domba-domba. Kambing-kambing itu melambangkan mereka yang bukan sahabat-sahabat Tuhan, yang tidak mau menerima persahabatan dengan Tuhan, dan mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Sedangkan domba-domba itu melambangkan mereka yang menikmati persahabatan dengan Tuhan karena mereka menerima Tuhan sebagai sahabat. Dengan demikian, Yesus menggambarkan penghakiman itu. Surga itu adalah kesatuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Seperti apa itu? Coba ingat kembali suatu peristiwa di dalam hidupmu yang kamu begitu bahagia. Kebahagiaan di surga itu berkali-kali lipat dari kebahagiaan duniawi itu. Kita tidak bisa menggambarkan secara tepat bagaimana itu yang paling kita bisa lakukan. Kebahagiaan di surga itu adalah berkali-kali lipat dengan kebahagiaan yang kamu pernah alami di dunia ini. Berarti itu sungguh luar biasa. Kalau surga adalah persatuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya dalam kebahagiaan, sebaliknya neraka itu adalah berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus bahkan menggunakan simbol api yang tak pernah padam, penderitaan, sengsara yang kekal. Syukur kepada Tuhan yang selalu memberi kesempatan bagi kita dengan pertobatan sejati dan menyesali dosa-dosa kita. Kita selalu bisa kembali kepadanya selama kita di dunia ini, di mana kita ada waktu untuk bertobat itu. Tetapi setelah kematian sudah. Oleh karena itu, kematian itu termasuk dari 4 hal yang terakhir itu. The last things. Kematian, penghakiman, surga, neraka. Nah, bagaimana hubungannya dengan yang namanya api penyucian atau purgatori? Purgatori itu tidak termasuk 4 hal yang terakhir, karena purgatori itu hanya sementara. Suatu ajaran resmi gereja Katolik atau yang kita sebut dogma adalah ada suatu keberadaan itu di mana jiwa itu yang menjadi sahabat Tuhan tetapi masih belum siap untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan itu, karena masih ada noda atau suatu kesalahan atau ketidaksempurnaan yang masih harus disucikan.
Dan karena dia sudah meninggalkan dunia, sudah berpisah dengan tubuhnya, sudah mati, silih itu atau pemurnian itu tidak bisa lagi dia alami karena sudah selesai hidupnya di dunia itu. Tetapi dia masih belum sempurna. Tidak mungkin dia ke neraka karena dia sungguh mencintai Tuhan dan dia mau bersatu dengan Tuhan. Oleh karena itu, harus ada suatu tempat, ada suatu keadaan di mana dia bisa disucikan, dimurnikan, dan dipersiapkan untuk surga pada suatu saat. Jadi, purgatori itu tidak termasuk 4 hal terakhir, karena itu hanya sementara. 1. Kedua, purgatori itu adalah keadaan di mana jiwa itu menjalani suatu proses, mengikuti suatu proses untuk pemurnian dan penyucian, supaya dia layak untuk surga. Dan purgatori itu masih ada sebelum akhir zaman. Pada akhir zaman, purgatori tidak ada lagi. Tinggal neraka atau surga. Dan itu yang akan menjadi nasib kita masing-masing pada akhir zaman. Karena sudah akhir zaman, purgatori tidak dibutuhkan lagi. Selama ini, sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya, dan saat itu kita tidak tahu, Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang tahu kapan datangnya untuk kedua kalinya Anak Manusia. Selama kita dalam penantian seperti ini, masih ada purgatori ini. Lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan begitu menginginkan, merindukan supaya kita semua bisa selamat dan kembali kepadanya. Itu kerinduan Tuhan. Jadi dia memberikan segala kesempatan supaya saya dan kamu ini pasti bisa masuk surga. Selama kita hidup di dunia ini, kita ada kesempatan untuk perbuatan baik, untuk berdoa, untuk bertumbuh dalam cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kalau kita memikul salib dalam bentuk penyakit atau ada pencobaan dan sebagainya, misalnya pada masa ini jelas-jelas ini purgatori bagi kita sesungguhnya menghadapi pandemi ini dan coronavirus ini. Nah, itu kesempatan supaya kita makin dimurnikan, disucikan, dipersiapkan untuk surga. Dan kalaupun hidup kita di dunia ini terputus karena kita sudah meninggal, ada purgatori supaya kita tetap dimurnikan dan disucikan. Purgatori itu bukan kesempatan kedua. Itu adalah kesempatan atau suatu keberadaan supaya kita dipurifikasi, disucikan. Makanya api penyucian, dibersihkan, disempurnakan. Jadi ini bukan selagi saya masih di dunia, hidup saya berantakan, hidup dalam dosa, menikmati dunia dan sebagainya. Anyway, nanti ada purgatori. Bukan. Jangan sampai kita ada pikiran seperti itu. Di dunia ini sudah kita harus berusaha menghindari dosa, hidup setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani.
Dan karena kita manusia yang begitu lemah, begitu cenderung untuk berdosa, jadi mungkin dan kemungkinan besar kita tidak berhasil mencapai kesempurnaan di sini dan kekudusan di sini. Dan kita sudah terlanjur meninggalkan dunia ini. Kita meninggal, kita mati. Purgatori itu adalah kesempatan bagi kita supaya mengikuti proses makin disempurnakan. Semua yang ada di purgatori itu sudah pasti akan ke surga, tetapi masih perlu disempurnakan. Oh, Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kita. Tuhan yang menciptakan kita sungguh ingin supaya kita bersamanya selama-lamanya. Kiranya kita sungguh-sungguh mengapresiasi, menghargai, dan benar-benar memupuk kerinduan itu untuk suatu saat bersama dengan Tuhan. Kalau kita selalu di depan pikiran kita itu gambar dari kuburan itu dengan tulisan sekarang aku, besok kamu. Kiranya itu membuat kita bukan takut, tetapi sadar saya ada di dunia ini, di bumi ini, hanya sebentar. Semuanya di sini sementara. Yang nyata adalah setelah kematian ada penghakiman, neraka, surga. Saya dan kamu sungguh-sungguh ingin dan merindukan ke surga. Dan kiranya kerinduan itu makin besar dan benar-benar mendorong kita setiap saat untuk menjadikan Tuhan sahabat terbaik kita, dan kita pun menjadi sahabat Tuhan dengan mengasihinya di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Amin.